Selamat pagi anak-anak, salam jumpa kembali dengan saya pada tahun pelajaran yang baru ini. Pada tahun pelajaran yang baru ini, kita akan lihat bersama-sama bab 1, Yesus mewartakan kerajaan Allah. Dalam Yesus mewartakan kerajaan Allah, ada 3 sub pokok bahasan yang harus kita ketahui bersama. Namun pada kesempatan ini kita akan melihat bersama-sama mengenai Yesus pemenuhan janji Allah. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu memahami bahwa sejak awal mula Allah menjanjikan juru selamat kepada manusia yang terpenuhi dalam diri Yesus Kristus yang sungguh Allah dan sungguh manusia, sehingga dapat makin mengimani Yesus dan mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik mampu memahami bahwa sejak dahulu Allah menjanjikan juru selamat, menjelaskan Yesus sungguh manusia dan sungguh Allah. Peserta didik dapat mengimani Yesus dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak video berikut ini supaya kalian lebih memahami tentang arti dari sebuah janji. Dunia. Oke, sudah deh, coba dulu. Halo. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Nak. Udah pulang. Beneran? Pelayan mesra yang selalu kau cipta membekas di relungku, di antara ribuan mimpi-mimpiku. Namamu terukir jelas di hatiku, selimuti semua sisi ke mau memelukmu yang ku mau memelukmu. Oke, setelah kalian menonton video, menyaksikan video, ada beberapa pertanyaan yang harus Ibu sampaikan kepada kalian. Yang pertama adalah, siapa di antara kalian yang pernah membuat janji? Frumen magang pernah buat janji? Menurut kalian, apa itu janji? Oke. Bagaimana jika janji itu tidak ditepati? Kalau janji tidak ditepati, maka kita sebagai orang yang sudah mengadakan perjanjian dengan orang lain akan merasakan betapa sakitnya hati kita. Ya. Ada beberapa pertanyaan diskusi berdasarkan cerita. Silakan buka buku halaman sekian. Ada cerita di situ tentang Fabian dan Thomas. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan cerita di atas, mengapa Fabian dan Thomas itu berjanji? Lalu, pertanyaan yang kedua, apakah alasan lainnya sehingga orang mau berjanji? Pertanyaan yang ketiga, apa konsekuensi dari janji? Dan pertanyaan yang keempat, apa yang terjadi jika tidak menepati janji? Yang kelima, apa yang terjadi jika dapat memenuhi janji? Silakan kerjakan itu di dalam kelompok kalian masing-masing dan kita akan mempresentasikan hasilnya. Ibu memberikan waktu selama 10 menit dari sekarang. Nah, setelah kalian mempresentasikan, Ibu akan membuatkan sedikit rangkuman tentang janji. Janji itu adalah suatu kesanggupan untuk melakukan atau mewujudkan sesuatu sesuai dengan yang diucapkan. Janji biasanya juga dilakukan dalam usaha untuk mendapat kepercayaan
yang dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis sebagai suatu kontrak. Bukan hanya manusia saja yang berjanji, tetapi Allah juga pernah menyampaikan janji. Salah satunya adalah janji Allah akan datangnya juru selamat. Janji itu ditepati oleh Allah di dalam diri Yesus Kristus. Mari kita saksikan video berikut ini. Padamu, supaya engkau dapat mengetahui tentang kebenaran yang sesuai. Ini ada video tentang kelahiran Yesus Kristus sebagai pemenuh janji Allah. Pada zaman pemerintahan Kaisar Agustus, Raja Agung di Roma, dan Herodes Raja Yudea, Allah mengutus malaikat Gabriel menemui Maria, seorang anak dara di Nazaret. Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih. Ini adalah karunia malaikat dari Gabriel Allah. yang menampakkan diri kepada Sesungguhnya Maria. engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Yesus. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan anak itu akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria pergi ke Yudea, mengunjungi Elisabet saudaranya yang juga mengandung secara ajaib. Elisabet, Maria. Diberkatilah engkau. Ini kisah tentang Maria mengunjungi saudaranya Elisabet. Salahmu ku dengar. Pada waktu itu Elisabet sudah mengandung di usianya yang tua. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Tuhanku. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Hai penduduk Nazaret, Kaisar Agustus memerintahkan diadakannya sensus penduduk di seluruh wilayah Galilea dan Yudea. Setiap orang harus mendaftarkan diri, masing-masing di tempat kelahirannya. Bagaimana? Kita akan mencoba mencari tempat untuk beristirahat, Maria. Maria pun pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri bersama Yusuf tunangannya. Ternyata tidak ada tempat menginap bagi mereka, kecuali sebuah kandang yang hina. Ya, ini detik-detik terakhir Maria akan melahirkan Yesus. Yusuf membaringkan Maria. Setelah itu ada gembala yang menjaga kawanan ternak. Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri dekat mereka dan Ya, ini adalah Tuhan para gembala bersinar atas mereka. yang sedang menjaga kawanan dombanya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mereka segera pergi melihat bayi yang sedang terbaring Inilah. dalam palungan, dan mereka Lahirlah bayi Yesus sebagai pemenuh janji Allah di atas muka bumi ini. Jadi janji Allah itu selalu ditepati dan tidak main-main, ya. Berbeda dengan janji manusia, terkadang manusia sudah membuat janji tetapi suka mengingkari. Oke, setelah kita menyimak video tadi, silakan buka kitab suci. Dari kelompok yang ada, di kelompok 1 buka kitab Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 15. Kelompok 2 buka kitab suci, kitab Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14. Lalu kelompok yang ketiga silakan buka di Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 20. Dan kelompok 4 Injil Yohanes bab 10 ayat 24 sampai 30. Lalu ada beberapa pertanyaan diskusi yang harus kalian diskusikan bersama-sama di dalam kelompok. Harus aktif semua, ya. Jangan ada yang lain kerja, yang lain kok bermain. Pertanyaan nomor 1. Ayat manakah yang menunjukkan bahwa Allah pernah berjanji? Pertanyaan nomor 2.
bagaimana